Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amal Febriansyah dengan nomor akhir 202. Pada kesempatan kali ini, video kali ini, kita akan membahas sebuah artikel yang sangat penting dalam dunia manajemen risiko. Dengan judul artikelnya ialah Risk Assessment dan Risk Management Review Operation Advance of their Foundation. Ditulis oleh Terjen Aven dari University of Stavanger, Norwegia dan diterbitkan di Europe Journal of Operational Research pada tahun 2016. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita pahami dulu nih konteksnya. Artikel ini bukan artikel penelitian biasa yang melaporkan satu eksperimen atau satu studi kasus. Ini adalah invited review yang hadirnya jurnal secara khusus mengundang Terjen Aven yang merupakan salah satu pakar paling terkemuka di bidang risk analysis untuk menulis tinjauan menyeluruh tentang perkembangan terkini di bidangnya. Oke, jadi kita langsung saja ke terbelakang, pendahuluan dan terbelakang. Pertama-tama kita letakkan artikel ini dalam konteks yang tepat. Konsep resiko sebenarnya sudah sangat tua. Lebih dari 2400 tahun yang lalu, bangsa Athena sudah menunjukkan kemampuan mereka dalam menimbang risiko sebelum mengambil keputusan-keputusan penting, baik dalam peperangan, perdagangan, maupun politik. Jadi secara intuitif, manusia memang sudah lama berurusan dengan risiko. Namun, risk assessment dan risk management sebagai sebuah disiplin ilmiah yang formal baru lahir sekitar 30 hingga 40 tahun yang lalu, yakni sekitar era 70 dan 80. Dari periode inilah kita melihat munculnya jurnal-jurnal ilmiah pertama, konferensi-konferensi akademik dan komunitas-komunitas penelitian secara serius membahas bagaimana cara paling tepat untuk menilai dan mengelola risiko secara sistematis. Prinsip-prinsip yang dirumuskan pada era itu yakni 40-50 sebagian besar masih menjadi fondasi bidang ini hingga hari ini. Metode seperti fault tree analysis, event tree analysis, dan pendekatan probabilistik dalam risk assessment masih sangat dominan digunakan. Namun, bidang ini sudah berkembang jauh sejak saat itu. Metode-metode baru yang lebih canggih terus bermunculan, dan penilaian risiko ini digunakan hampir semua faktor kehidupan, mulai dari industri nuklir, minyak, gas, kesehatan, keamanan pangan, transparansi keuangan, hingga rantai pasok global dan bahkan perubahan iklim. Mengapa ini penting? Karena semakin luas penerapannya, semakin penting pula fondasi konseptual untuk diperkuat. Dan inilah yang menjadi fokus utama artikel Avenue. Penulis ini menjelaskan bahwa bidang risiko ini memiliki dua tugas utama yang berbeda namun saling berkaitan. Untuk tugas pertama, yang paling terlihat di permukaan, menggunakan penilaian dan manajemen risiko untuk keperluan spesifik. Misalnya, menilai risiko keselamatan pada operasi kilang minyak atau mengelola risiko investasi dalam sebuah portofolio keuangan. Ini adalah pekerjaan apply atau terapkan. Tugas kedua adalah yang lebih generik dan lebih fundamental, mengembangkan konsep, teori, kerangka kerja, prinsip, metode, dan modal yang berlaku umum yang nantinya akan digunakan untuk mendukung tugas pertama tadi. Riset genetik ini adalah yang penulis sebut sebagai risk science, ilmu resiko itu sendiri. Dan artikel ini secara khusus berfokus pada kedua tugas tersebut. Penulis ini menelaah kemajuan terkini dalam fondasi intelektual dari bidang manajemen risiko dengan rentan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun sebelum artikel ini ditulis. Lanjut, itu ada Westfield pengetahuan. Nah, eh, sekarang eh, ada sebuah pertanyaan mendasar yang sering muncul. Apakah risk assessment itu benar-benar sebuah sains? Apakah ia memenuhi kriteria-kriteria yang kita gunakan untuk menilai apakah sesuatu itu ilmiah atau tidak? Penulis ini tidak menghindari pertanyaan ini. Ia mengutip pandangan Hansen
yang mendefinisikan sains sebagai praktik yang menghasilkan pernyataan-pernyataan yang paling terjustifikasi secara epistemik atau atas suatu objek menggunakan metodologi yang diakui oleh komunitas ilmiah. Dengan definisi ini, risk assessment bisa dianggap ilmiah selama ia mengikuti protokol-protokol yang ketat dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Untuk tahap pertama adalah evidence. Di sini semuanya mulai data dan informasi dikumpulkan melalui pengujian pengamatan dan analisis. Tahap kedua yaitu berbasis pengetahuan. Data informasi yang dikumpulkan diolah menjadi pengetahuan yang diterima oleh komunitas ilmiah dan para pakar. Ini adalah akumulasi dari semua kebenaran atau lebih tepatnya sebuah klaim yang dianggap valid pada saat itu. Ya, ke tahap ketiga adalah evaluasi resiko yang luas. Di sini para pakar mengambil basis pengetahuan tadi dan melakukan penilaian menyeluruh tentang resiko yang ada. Ini adalah zona abu-abu yang sangat menarik karena di sini lah nilai-nilai mulai masuk ke dalam pertimbangan meskipun prosesnya masih sangat diwarnai oleh pertimbangan ilmiah. Penulis menyebut tahap ini sebagai tahap no man's land antara sains dan kebijakan. Para komit ilmiah yang bekerja di sini seringkali menghadapi kritik dari dua arah. Terlalu politis menurut para ilmuwan atau terlalu teknis menurut para pembuat kebijakan. Berikutnya tahap keempat, tinjauan penilaian dan pengambilan keputusan. Di sini, para manajer, regulator, atau pemimpin organisasi semacam itu menerima informasi dari tahap sebelumnya, gabungannya dengan mempertimbangkan lain yang tidak tercangkup dalam analis ilmiah seperti nilai-nilai politik, pertimbangan biaya, preferensi publik, dan berbagai faktor lainnya. Dan terakhir tahap kelima yaitu merupakan keputusan akhir. Mengapa model ini sangat penting? Karena ini menegaskan bahwa keputusan tentang resiko tidak pernah murni ilmiah dan tidak pernah pula murni politis. Ia selalu merupakan perpaduan keduanya. Kegagalan untuk memahami ini bisa menimbulkan dua jenis kesalahan. Pertama, para ilmuwan yang mengira bahwa analisis mereka bisa berbicara sendiri tanpa memerlukan penilaian nilai. Dan kedua, para pengambil kebijakan yang mengabaikan bukti ilmiah karena dianggap terlalu teknis. Sekarang kita tahu, sekarang kita perlu bicara tentang sesuatu yang terdengar filosofis tetapi sangat praktis. Apa itu pengetahuan? Dalam konteks risk assessment, secara tradisional filsafat mendefinisikan pengetahuan sebagai keyakinan benar yang terjustifikasi, yang artinya sesuatu baru bisa disebut pengetahuan kalau pertama kita meyakinkannya, kedua ya memang benar, dan ketiga ada alasan kuat untuk meyakinkannya. Namun, penulis ini melalui glosarium SRA, yaitu Society of Risk Analysis, pada tahun 2015 menantang definisi ini dalam konteks manajemen risiko. Menurut mereka nih, dalam risk assessment cukup menggunakan definisi pengetahuan sebagai keyakinan yang terjustifikasi tanpa mensyaratkan bahwa keyakinan itu harus benar. Mengapa? Karena dalam penilaian risiko, kita sering tidak bisa memverifikasi kebenaran sebelum keputusan diambil. Dari sinilah muncul konsep yang sangat penting, reliabilitas dan validalitas penilaian risiko. Sebuah risk assessment yang baik harus memenuhi dua kriteria ini. Reliabilitas berarti bahwa jika analis diulang oleh tim lain dengan data yang sama, hasilnya seharusnya konsisten. Validitas berarti bahwa analis tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, bukan sesuatu yang lain. Lanjut ke konseptualisasi resiko.
Sekarang kita masuk ke bagian ini. Ini mungkin terdengar seperti pertanyaan akademis yang tidak terlalu penting di dunia nyata. Tetapi, penulis menegaskan dengan keras bahwa cara kita mendefinisikan risiko secara langsung menentukan bagaimana kita menganalisisnya dan pada akhirnya bagaimana kita mengelolanya. Definisi yang keliru bisa secara sistematis menyesatkan pengambilan keputusan dengan akibat yang bisa sangat serius. Salah satu pencapaian penting yang dibahas oleh dalam artikel ini adalah upaya Society for Risk Analysis untuk menerbitkan glosarium standar pada tahun 2005. Glosarium ini lahir dari kesadaran bahwa selama puluhan tahun komunitas risk assessment menggunakan definisi-definisi yang berbeda yang seringkali menimbulkan kebingungan dan kesalahan paham bahkan di antara para pakar itu sendiri. Hasilnya adalah 7 definisi kualitatif risiko yang semuanya dianggap valid. Oke, mari kita pahami ketujuhnya secara sederhana. Definisi pertama, mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang tidak menguntungkan. Ini adalah mendefinisikan yang paling intuitif, yang paling dekat dengan penggunaan sehari-hari. Definisi kedua, melihat risiko sebagai potensi terwujudnya konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan dari sebuah kejadian. Yang ketiga, mendefinisikan risiko sebagai keterpaparan pada sebuah proporsi yang tidak pasti, misalnya keterpaparan pada kemungkinan terjadinya kerugian. Berikutnya, definisi keempat, yang menjadi salah satu favorit penulis, mendefinisikan risiko sebagai konsekuensi dari suatu aktivitas sebelum aktivitas beserta semua ketidakpastian yang menyertainya. Definisi ini menekankan bahwa risiko memiliki dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan, yaitu konsekuensi dan ketidakpastian. Berikutnya definisi kelima, memperluas memperluas definisi keempat dengan menambahkan dimensi keparahan. Risiko adalah ketidakpastian dan tingkat keparahan dari konsekuensi-konsekuensi suatu aktivitas terhadap hal-hal yang manusia nilai. Definisi diadopsi oleh SRA sebagai definisi utama. Definisi keenam ialah berfokus terjadinya konsekuensi tertentu beserta ketidakpastian yang terkait dengannya. Kemudian yang terakhir, definisi ketujuh mendefinisikan risiko sebagai penyimpanan dari nilai referensi beserta ketidakpastiannya. Definisi ini banyak digunakan ketika ada standar atau target yang jelas yang ingin dicapai. Oke, adapun ISO ISO mendefinisikan risiko sebagai efek dari ketidakpastian terhadap tujuan-tujuan yang bisa diinterpretasikan sebagai variasi dari beberapa definisi di atas. Oke, setelah mendefinisikan risiko secara kualitatif, kita perlu cara untuk mengukurnya. Inilah yang disebut metrik risiko atau deskripsi risiko. Metrik pertama yang paling umum adalah kombinasi antara dua probabilitas dan tingkat keparahan konsekuensi. Ini yang paling banyak digunakan dalam praktik sehari-hari. Kita menghitung beberapa mungkin sesuatu terjadi, lalu mengalihkannya dengan beberapa parah dampaknya. Metrik kedua ini adalah yang disebut triplet Kaplan dan Garlick pada tahun 1981 yang menjadi fondasi industri nuklir selama lebih dari 3 dekade. Triplet ini terdiri dari 3 komponen. Skenario apa yang bisa terjadi, berapa kemungkinan skenario itu terjadi, dan apa konsekuensinya. Metrik ketiga adalah triplet yang lebih canggih. Konsekuensi, ukuran ketidakpastian, dan pengetahuan latar belakang. Yang membedakan ini dari triplet sebelumnya adalah masuknya dimensi pengetahuan seberapa kuat dasar ilmiah dari penilaian ketidakpastian kita.
Metrik keempat adalah nilai ekspektasi konseksual, misalnya jumlah kematian yang diperkirakan akan terjadi dalam suatu periode tertentu, atau nilai kerugian finansial yang diharapkan. Metrik kelima ialah cakup pendekatan berbasis distribusi kemungkinan yang berakar teori possibility sebuah alternatif dari teori kemungkinan yang berguna ketika data sangat terbatas. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada ketidakpastian dalam risk assessment. Oke, penulis ini membuka bagian ini dengan menegaskan bahwa ketidakpastian bukan sekedar gangguan dalam analisis risiko. Ia adalah komponen inti yang harus dipahami dan dikelola dengan sangat serius. Dalam literatur risk assessment, ketidakpastian dibagi menjadi dua jenis utama yang sangat berbeda karakternya. Ketidakpastian jenis pertama adalah ketidakpastian ale teori. Kata ini berasal dari bahasa Latin alea, yang berarti dadu. Ketidakpastian a priori adalah ketidakpastian yang melekat pada alam semesta itu sendiri. Pada proses-proses acak yang memang ada di dunia ini, ia tidak bisa dikurangi dengan mengumpulkan lebih banyak data atau melakukan lebih banyak riset. Ini adalah bagian inherent dari reality. Contoh paling sederhana yaitu lembaran koin yang kita tidak bisa mengetahui sebelumnya apakah hasilnya kepala atau ekor. Bukan karena kita kurang informasi, melainkan karena memang proses tersebut bersifat acak. Variasi dalam cuaca hari ke hari, variasi biologis antara individu dalam sebuah populasi, atau waktu persis kapan sebuah komponen elektronik akan rusak. Semua ini adalah contoh ketidakpastian ala teori. Untuk jenis ketidakpastian ini, komunitas ilmiah sudah relatif sepakat. Kita menggunakan probabilitas dengan interpretasi frekuensi relatif, yaitu probabilitas yang didasarkan pada pengamatan empiris dari kejadian-kejadian serupa dalam jumlah besar. Lalu yang sebelahnya ada ketidakpastian jenis kedua adalah ketidakpastian epistemik. Dari kata Yunani, episteme, yang berarti pengetahuan, ketidakpastian epistemik adalah ketidakpastian yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan kita. Yang krusial di sini adalah ketidakpastian jenis ini bisa dikurangi. Kita kita jika kita melakukan lebih banyak penelitian, mengumpulkan lebih banyak data atau mengembangkan modal yang lebih baik, maka ketidakpastian epistemik bisa berkurang meskipun tidak pernah hilang sepenuhnya. Oke, baik di slide ini kita akan membahas tiga konsep yang semakin penting dalam manajemen risiko modern. Ketangguhan, yaitu yang pertama robustness, yang kedua ketahanan, resistance, yang ketiga anti-fragility. Ketiga konsep ini lahir dari ketidakpuasan terhadap kelanjutan manajemen risiko yang terlalu berfokus pada optimalisasi, mencari satu pilihan terbaik berdasarkan skenario yang dianggap paling mungkin. Masalahnya adalah dunia nyata sering mengejutkan kita dengan skenario yang tidak kita antisipasi. Robuste atau ketangguhan adalah kemampuan suatu sistem keputusan atau rencana untuk tetap berfungsi dengan baik meskipun menghadapi variasi ketidakpastian atau kondisi yang sedikit berbeda dari yang diasumsikan. Yang kedua yaitu uh, resisten atau ketahanan berbeda dari robuste yang berfokus pada penjagaan dampak buruk. Resilience ini berfokus pada kemampuan untuk pulih beradaptasi setelah berdampak buruk itu terjadi. Penulis juga membahas konsep High Reliability Organization atau HRO, organisasi yang secara konsisten mencapai keandalan tinggi meskipun beroperasi dalam kondisi yang sangat berisiko. Contohnya termasuk operator pembangkit listrik tenaga nuklir, maskapai penerbangan komersial, angkatan laut. 5 prinsip yang menjadi ciri HRO adalah
preokupasi dengan kegagalan dalam kurung selalu waspada terhadap tanda-tanda masalah sekecil apapun. Lanjut ke anti-fragility. Agility ini adalah konsep yang diperkenalkan oleh Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya yang terbit pada tahun 2012. Ini adalah konsep yang lebih radikal dari sekedar resilience. Jika sistem yang fragile rusak ketika dihadapkan pada tekanan ketidakpastian dan sistem yang resisten mampu bertahan dan pulih, maka sistem yang anti-fragile justru semakin kuat dan semakin baik ketika menghadapi tekanan, variasi, dan kejutan. Lanjut ke selanjutnya yaitu Black Swan. Oke, kita akan masuk ke topik ini yang sangat menarik sekaligus paling menantang dalam artikel ini. Bagaimana menghadapi ketidakpastian yang sangat mendalam dan apa yang dimaksud dengan peristiwa Black Swan. Deep uncertainty atau ketidakpastian mendalam dalam situasi di mana kita tidak hanya tidak tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penting, tetapi bahkan tidak tahu model mana yang relevan untuk digunakan dan tidak memiliki data yang memadai untuk memvalidasi model apapun. Ini adalah tingkat ketidakpastian yang jauh melampaui ketidakpastian epistemik biasa. Penulis mengutip Cox pada tahun 2012 yang mengidentifikasikan dua pendekatan fundamental. Yang pertama, mencarikan keputusan yang robust, keputusan yang memberikan hasil yang cukup dapat diterima di berbagai skenario, bukan hanya di satu skenario yang dianggap paling mungkin. Kedua, analis adaptif mengakui bahwa kita tidak bisa membuat satu keputusan terbaik, tetapi kita bisa merancang proses di mana kita terus menanjur situasi, belajar dari apa yang terjadi, dan menyesuaikan tindakan kita secara berkelanjutan. Nah, dan inilah konteks yang tepat untuk membahas konsep Black Swan yang dipopulerkan pada Taleb dalam bukunya pada tahun 2007. Metafora Black Swan atau angsa hitam berasal dari fakta historial yang menarik. Selama berabad-abad orang Eropa yakin bahwa semua bangsa, semua angsa berwarna putih karena itulah satu-satunya warna yang pernah mereka lihat. Keyakinan ini begitu kuat sehingga ungkapan seperti angsa hitam atau digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang mustahil. Sampai akhirnya pada abad ke-17 para penjelajah Eropa tiba di Australia dan menemukan angsa hitam. Dengan satu pengamatan, seluruh keyakinan yang dibangun selama berabad-abad runtuh. Dalam menggunakan metafora ini untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang memiliki tiga karakteristik. Yang pertama, ia tampak tidak mungkin atau sangat tidak terduga berdasarkan pengalaman dan data historis. Kedua, ia memiliki dampak yang luar biasa besar. Dan ketiga, yaitu setelah ini ia terjadi, orang-orang cenderung membangun narasi retrospektif yang membangun peristiwa itu terlihat seharusnya bisa diprediksi. Nah, konsep Black Swan ini telah menciptakan gelombang besar dalam komunitas manajemen risiko, meningkatkan kesadaran tentang keterbatasan model-model balistik yang berfokus pada data historis. Namun, penulis memberikan catatan penting dan tegas. Black Swan hanya sebuah metafora yang berguna, bukan sebuah konsep ilmiah yang presisi. Ia tidak bisa menggantikan kebutuhan atau definisi yang tepat tentang risiko, probabilitas, dan pengetahuan. Tanpa presisi konseptual tersebut, kita tidak bisa melakukan analisis yang bermakna. Nah, Alvin juga menekankan bahwa respon yang tepat terhadap ancaman Black Swan bukan hanya meningkatkan kualitas prediksi dan modal probabilistik, melainkan juga membangun sistem organisasi yang lebih adaptif dan resilient, yang mampu merespon kejutan apapun yang muncul, bahkan yang tidak pernah diberikan sebelumnya. Kita sekarang sudah masuk ke bagian penutup yang sangat penting. Ke mana arah masa depan?
bidang manajemen risiko, penulis mengidentifikasikan beberapa tantangan dan peluang utama yang perlu dihadapi oleh komunitas risk assessment. Tantangan pertama dan paling mendasar adalah pergeseran paradigma yang perlu terjadi yang perlu terjadi dari obsesi terhadap estimasi risiko yang akurat dan presisi menuju fokus yang lebih jujur pada karakterisasi pengetahuan dan ketidaktahuan. Ini adalah pergeseran yang sangat signifikan dalam cara berpikir. Selama puluhan tahun, cita-cita ideal dalam risk assessment adalah menghasilkan angka-angka yang semakin presisi, probabilitas semakin akurat, distribusi ketidakpastian yang semakin tepat, prediksi yang semakin handal. Namun, semakin kita memahami kompleksitas dunia nyata, semakin kita menyadari bahwa presisi semacam ini seringkali adalah ilusi, terutama dalam situasi-situasi yang paling penting, yaitu situasi dengan ketidakpastian yang besar. Penulis berargumen bahwa pendekatan yang lebih jujur dan lebih berguna adalah alih-alih berpura-pura bahwa kita bisa memprediksi masa depan dengan presisi yang tinggi. Lebih baik kita secara transparan mengampilkan apa yang kita ketahui dan apa yang kita tidak ketahui, seberapa kuat dasar pengetahuan kita, dan apa saja asumsi-asumsi kritis yang mendasari analisis kita. Tantangan kedua yaitu emergency risk, risiko yang baru muncul. Penulis bersama koleganya, Flagel, mendefinisikan emerging risk sebagai situasi di mana pengetahuan latar belakang kita masih lemah, tetapi sudah ada indikasi-indikasi atau keyakinan yang terjustifikasi bahwa jenis kejadian baru yang belum pernah terjadi dalam konteks aktivitas yang bersangkutan bisa terjadi di masa depan dan berpotensi memiliki dampak yang sangat serius. Tantangan ketiga adalah sistem yang semakin kompleks dan saling bergantung. Infrastruktur modern, jaringan listrik, jaringan transportasi, internet, sistem keuangan global adalah yang disebut system of system. Sistem-sistem yang saling berhubung satu sama lain dengan cara sangat kompleks, di mana kegagalan di suatu titik bisa merambat dan mengaplikasikan dirinya sendiri ke seluruh jaringan dengan cara yang sulit diprediksi. Uh, Berikutnya, tantangan keempat adalah dimensi sosial dan multi stakeholder. Pengambilan keputusan tentang resiko publik kebijakan lingkungan, keselamatan pangan, pengelolaan risiko, apa-apa seperti yang tadi saya sebutkan, ini menimbulkan beberapa pernyataan-pernyataan yang sangat mendasar. Bagaimana kita menyajikan informasi risiko yang kompleks dengan cara yang dapat dipahami oleh publik tanpa menyederhanakan secara berlebihan. Bagaimana kita memastikan bahwa proses pengambilan keputusan bersifat inklusif dan akuntabel. Bagaimana kita memperlakukan perbedaan nilai yang sah di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Nah, penulis juga menyoroti beberapa pertanyaan di set spesifik yang masih menunggu jawaban. Bagaimana cara terbaik untuk mengabarkan dan mengkomunikasikan hasil secara penilaian risiko, termasuk asumsi-asumsi yang digunakan untuk keterbatasannya. Bagaimana kita menyajikan informasi risiko tanpa menyalah representasikan apa yang kita ketahui dan apa yang tidak. Bagaimana kita mempresentasikan ketidakpastian dengan cara yang membantu, bukan mengintimidasi atau menyesatkan pengambil keputusan, dan bagaimana kita mengevaluasi kualitas penilaian para pakar, seberapa baik para ahli dalam memperkirakan probabilitas atau kemungkinan dari kejadian-kejadian yang tidak familiar. Terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, kita sekarang sudah sampai di bagian akhir. Mari kita rangkum apa yang kita bisa pelajari dari artikel Advent ini. Penulis menarik tiga kesimpulan utama dari seluruh tinjauan yang telah dilakukannya. Kesimpulan pertama, fondasi ilmiah di bidang risiko masih memerlukan penguatan. Ini adalah
Pernyataan yang berani dari seorang pakar terkemuka di bidangnya sendiri. Penulis secara tegas mengatakan beberapa perspektif dan prinsip yang masih umum digunakan baik dalam penelitian akademis maupun dalam praktik industri berpotensi secara sistematis menyesatkan pengambilan keputusan. Yaitu yang kedua, pemikiran integratif adalah kunci kemajuan bidang ini. Penulis menguji dengan antusias riset-riset terkini yang berbasis membangun perspektif yang lebih luas dan lebih logistik. Bukan dengan mengabaikan perspektif yang ada, melainkan dengan mengintegrasikannya menjadi kerangka yang lebih komprehensif. Kesimpulan ketiga itu eh, ada tanda-tanda kebangkitan minat pada isu-isu fundamental. Ini adalah sebuah perkembangan yang disebut baik oleh penulis. Selama beberapa dekade, penelitian tentang manajemen risiko cenderung berfokus pada pengembangan metode-metode teknis yang semakin canggih, dengan kurang perhatian pada pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang konsep, definisi, dan fondasi filosofi bidang ini. Kini ada lebih banyak peneliti yang mengulang menanyakan pernyataan-pernyataan dasar apa sebenarnya yang kita maksud dengan resiko, bagaimana kita seharusnya memahami ketidakpastian, kapan sebuah penilaian resiko bisa dianggap handal, bagaimana hubungan antara sains nilai dan kebijakan dalam konteks manajemen risiko, kebangkitan minat pada pertanyaan-pertanyaan ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa fondasi bidang ini cukup kuat untuk menanggung beban tantangan-tantangan yang semakin besar dan semakin kompleks. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.